Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Iksan Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan membuat video menjawab soal pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Data Statistik Pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat dosen saya yaitu Ibu Fitri Farida SPDMT. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, di sini ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama tentang populasi, sampel data, variabel, skala pengukuran, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kedua di sini eh, ada beberapa variabel atau kumpulan variabel atau nilai dari sampel 30 mahasiswa. Di sini kita akan mencoba menghitung median, modus, ranknya berapa, standar defisiensinya berapa. Lalu kita buat grafik histogramnya, distribusinya dalam bentuk grafik batang. Lalu saya akan coba menjelaskan bagaimana analisis sebagai dosen dalam mengevaluasi pembelajaran dari nilai yang eh, didapat dari sampel 30 mahasiswa tersebut. Lalu nomor pertanyaan ketiga, di sini saya akan mencoba menjelaskan prosedur penelitian yang baik dan benar. Lanjut ke pertanyaan pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan objek, individu, entitas, karakteristik tertentu dan menjadi subjek atau menjadi subjek atau lingkup penelitian. Lalu, apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian. Contohnya, 30 mahasiswa itu merupakan sampel. Nah, lalu apa itu data? Nah, dari sampel 30 mahasiswa, kita bisa ambil datanya. Nah, data ini adalah informasi atau nilai yang dikumpulkan. Contohnya itu nilai ujian mahasiswa. Itu merupakan data. Selanjutnya itu ada variabel. Variabel adalah sesuatu yang berubah-ubah. Nah, dari nilai ujian mahasiswa, nilai atau value pada nilai tersebut adalah variabel. Itu merupakan sesuatu yang dapat berubah-ubah. Lalu ada yang namanya skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sistem atau metode untuk mengkategorikan, membandingkan, dan mengukur data. Nah, untuk skala pengukuran itu ada 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk nominal ini kategori tanpa urutan. Contohnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, nominal ini eh, skala pengukuran biasanya dalam bentuk label atau nama. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah kategori dengan urutan. Contohnya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, itu adalah skala ordinal. Di skala pengukuran yang menggunakan berdasarkan urutan itu merupakan eh, skala ordinal. Lalu ada skala interval. Nah, skala interval adalah angka tanpa nol mutlak. Contohnya suhu
Fahrenheit, Celcius, dan lain sebagainya. Itu merupakan interval, skala interval. Lalu ada rasio. Nah, rasio ini adalah angka dengan nol mutlak. Contohnya nilai ujian. Nah, itu merupakan skala eh, rasio. Selanjutnya, masih ke pertanyaan pertama. Sini mempertanyakan mean, median, modus. Nah, median adalah rata-rata dari kumpulan data. Nah, kita dapat mean dengan rumus jumlah data dibagi banyak data. Atau rumusnya yaitu X bar. Nah, X bar ini adalah rata-ratanya atau mean. X bar sama dengan sigma X per N. Sigma N yaitu menunjukkan jumlah data, N adalah banyak data. Contohnya, kita memiliki, saya seorang guru, memiliki murid bernama Ivan. Ivan memiliki nilai 60, 70, 75, 80, 85. Nah, nilainya ini merupakan nilai yang diambil berdasarkan nilai-nilai mata pelajarannya. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan MENA atau rata-ratanya? Di sini kita ambil sigma X-nya atau jumlah seluruh data, yaitu eh, jumlah variabel tersebut saya jumlahkan, dapatlah 370. Lalu saya bagi dengan banyak data. Banyak datanya di sini ada 5 variabel atau ada 5 nilai. Lalu saya bagi menjadi dapatlah 74. Nah, di sini dapat kita jumlahkan bahwa mean atau nilai rata-rata dari eh, Ivan yaitu 74. Lalu eh, di sini apa itu median? Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan data tersebut. Nah, berdasarkan urutan nilai tengah berdasarkan urutannya. Misalkan dari nilai Ivan tersebut tadi itu ada nilai 60, 70, 75, 80, 85. Nah, banyak datanya ini kan eh, ganjil. Nah, bisa kita ketahui nilai tengah dari kumpulan data itu berdasarkan urutan yaitu nilai yang ketiga dari banyak data yaitu 5, nilai tengahnya adalah 3. Nah, di sini dapat kita ketahui eh, nilai tengah atau nilai mediannya yaitu 75. Nah, bagaimana untuk kumpulan data yang genap? Nah, contohnya si Ivan. Ivan memiliki nilai eh, yang genap seperti ini. Nah, di sini eh, berdasarkan urutan jumlah datanya ada 6 buah. Nah, kita ambil eh, eh, nilai tengah dari data tersebut yaitu 70 dan 75. Nah, di sini kita jumlahkan dulu nilai 70 dan 75 lalu kita bagi dua. Nah, dapatlah 72,5. Nah, begitulah caranya untuk menghitung median untuk kumpulan data yang ganjil atau genap. Lanjut membahas tentang modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul dalam kumpulan data tersebut. Misalkan, di sini ada kumpulan nilai. Nah, di sini berapa modusnya? Karena angka 5, 85 ini muncul sebanyak 2 kali, yang mana lebih banyak dibandingkan variabel lainnya atau nilai lainnya. Nah, jadi 85 adalah modus dari kumpulan data tersebut.
Baik, ke soal selanjutnya masih soal pertama. Ini membahas tentang rank, varian, standar defisiasi. Baik, ini lah ya. Baik, rank ya, yaitu selisih antar nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu data. Nah, itu dapat kita artikan dengan rumus rank sama dengan X max MX dikurang X min. Nah, apa itu X max? X max adalah nilai maksimumnya dan X min adalah nilai minimumnya. Nah, contohnya kita memiliki data eh, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, di sini berapa ranknya? Nah, nilai tertingginya atau nilai maksimumnya itu adalah 100. Nilai terendah atau nilai minimumnya adalah 60. Nah, berdasarkan rumus rank, nah di sini 100 dikurang 60. Nah, dapatlah 40. 40 adalah jumlah atau nilai rank dari data tersebut. Nah, selanjutnya varian. Nah, varian adalah rata-rata kuadrat selisih tiap data terhadap eh, mean atau rata-rata menunjukkan seberapa besar data. Nah, mean untuk varian sendiri ada dua, yaitu varian populasi dan varian sampel. Dan untuk varian populasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu populasi kuadrat sama dengan sigma sigma X dikurang X bar kuadrat per N. Begitu juga eh, berbeda untuk varian sampel. Untuk varian sampel itu rumusnya varian kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Nah, di sini X adalah datanya, X bar adalah mean atau rata-rata, N adalah jumlah data. Di sini kita contohkan, kita memiliki data 60, 70, 80. Kita hitung berapa varian populasi dari data tersebut. Di sini kita hitung dulu berapa rata-ratanya atau meannya. Nah, setelah dihitung dapatlah angka 70. Selanjutnya kita ketahui X, nilai X dikurang X bar atau X bar ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, nilai X dikurang X bar. Nilai X adalah nilai data, misalkan yaitu 60 tadi. 60 dikurang nilai rata-rata yaitu 70. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, dari 60 dikurang 70 kuadrat, 60 dikurang 70 kuadrat sama dengan 100. Nah, begitu juga data lainnya. Kita cari untuk X dikurang X bar kuadratnya berapa. Nah, di sini dapat 70 dikurang 70 kuadrat sama dengan 0. 80 dikurang 70 kuadrat sama dengan 100. Lalu, barulah dapat kita menghitung varians populasinya. Berdasarkan rumus varians populasi, eh, kita dapat menghitungnya dengan sigma X dikurang X bar kuadrat, yaitu 100 ditambah 0 ditambah 100 dari nilai yang kita jumlahkan sebelumnya, lalu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Yaitu eh, 3 ini jumlah datanya ada 3. Nah, kita bagi 3. Nah, dapatlah 6,67. Nah, itu adalah varian dari data tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar defisiasi. Standar defisiasi adalah akar kuadrat dari varian. Nah, sebelumnya kita dapat
jumlah varian. Nah, jika kita akar kuadratkan dari nilai varian tersebut, dapatlah standar deviasinya. Nah, apa guna standar deviasi ini nih? Standar deviasi ini eh, digunakan untuk menyatakan seberapa jauh data penyebaran dari rata-rata dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Contohnya yang tadi kita dapat 66,67. Nah, kita akarkan, kita akar kuadratkan, yaitu dapatlah 8,16 dan itu adalah nilai standar deviasinya. Lanjut membahas tentang korelasi, koefisiensi korelasi, regresi, dan uji signifikasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah eh, korelasi yaitu menunjukkan hubungan antar dua variabel, contohnya yaitu hubungan X dan hubungan Y. Nah, tujuan korelasi apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hubungan X dan Y seberapa kuat hubungannya. Nah, selanjutnya koefisiensi korelasi atau dilambangkan dengan R. Nah, koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan kuat dan arah hubungan antar dua variabel. Nah, di sini ada koefisiensi korelasi dengan nilai antara eh, min 1 sampai dengan plus 1. Nah, plus 1 itu menunjukkan hubungan positif sempurna. Dan nilai tengahnya itu 0, itu tidak ada hubungan. Menunjukkan tidak ada hubungan. Sedangkan min 1 itu menunjukkan hubungan negatif sempurna. Selanjutnya membahas tentang regresi. Regresi adalah teknik statistik untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contohnya paling sederhana regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A tambah B kali X Y. Nah, untuk Y itu adalah variabel dependennya, untuk X-nya itu variabel independennya. Lalu A-nya interceptnya, lalu B koefisiensi regresi atau kemiringannya. Nah, selanjutnya membahas tentang uji signifikasi. Uji signifikasi eh, sering digunakan untuk mengecek apakah hasil statistik, misalnya korelasi koefisiensi regresi. Nah, bagaimana apakah bermakna secara statistik atau terjadi hanya karena kebetulan? Nah, umumnya menggunakan nilai P. Nah, P sendiri umumnya itu lebih kecil eh, daripada value. Contohnya P eh, lebih kecil daripada 0,05 dan itu menunjukkan hasil signifikan. Contohnya lagi itu P lebih besar dibandingkan 0,05. Nah, apabila tersebut di sini menunjukkan hasil tidak tidak signifikan. Selanjutnya masih pertanyaan pertama yaitu tentang uji T ANOVA chi-square. Nah, apa itu uji T? Uji T atau nama lainnya t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan melihat apakah perbedaannya signifikan secara statistik. Nah, uji T atau t-test ini memiliki jenis-jenis. Pertama, uji T independen. Nah, uji T independen adalah eh, uji T berdasarkan dua kelompok yang berbeda. Lalu ada uji T berpasangan atau paired. Nah, uji T berpasangan ini berdasarkan kelompok yang sama diuji dua kali sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada pertanyaan, contohnya mengenai uji T. Di sini, apakah nilai rata-rata siswa A dan B berbeda? Nah, di sini bisa kita jawab menggunakan uji T atau T-test.
Lalu selanjutnya membahas tentang ANOVA. Nah, ANOVA sendiri adalah singkatan dari Analysis of Variance. Nah, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Jika uji T untuk dua kelompok, nah, ANOVA untuk tiga ataupun lebih, eh, tiga kelompok ataupun lebih ya. Nah, untuk ANOVA sendiri, di sini hasilnya bisa menunjukkan apakah setidaknya satu kelompok yang berbeda secara signifikan. Nah, ANOVA bila dapat diketahui signifikan, di sini bisa dilanjutkan dengan lanjut post hoc. Nah, contohnya membandingkan rata-rata nilai siswa di kelas A, B, dan C. Itu adalah contoh dari ANOVA. Lalu, apa itu C-square atau eh, nama lainnya itu X kuadrat T. Nah, C-square yaitu sering digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel kategori nominal. Nah, di sini ada pertanyaan apakah ada hubungan antar dua kategori. Nah, kita jawab dengan C-square. Contohnya, apakah jenis kelamin di sini pertanyaan tersebut bisa dijawab menggunakan C-square. Selanjutnya masih eh, pertanyaan pertama pertama yaitu tentang sampling rate, error, dan pengukuran soal. Nah, sampling rate dalam pengertian adalah eh, jumlah sampel per detik yang diambil dari nilai analog untuk konversi ke digital. Nah, sampling rate atau nama lainnya laju sampling. Nah, memiliki satuan Hertz, Hertz, Hz. Nah, atau satuannya itu sampel per detik. Contohnya, contoh umumnya ada eh, CD audio dengan frekuensi 4,4100 Hz. Nah, contohnya di sini ada contoh soalnya itu sebuah alat merekam suara dengan sampling rate 8000 Hz selama 10 detik. Nah, di sini kita bisa hitung total sampelnya berapa. Nah, berapa jumlah total sampel yang direkam? Nah, total sampelnya sampling rate dikali waktu. Nah, sampling rate-nya tadi 8000 dikali waktunya ada 10 detik. Nah, dapatlah 80.000 sampel. Nah, di situ adalah contoh dari sampling rate. Lalu selanjutnya error pengukuran soal. Error pengukuran soal atau nama lainnya measurement error. Dalam pengertian, error pengukuran adalah selisih antar nilai yang diukur dan nilai sebenarnya. Jenis error eh, di sini ada dua, ada error absolut, ada juga error relatif. Contohnya di sini error absolut itu 98 dikurang 100 sama dengan 2 cm. Nah, di sini adalah error absolut. Sedangkan error relatif itu 2 per 100 dikali 100% sama dengan 2%. Di situ adalah error relatif. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini di sini ada 30 mahasiswa. 30 mahasiswa merupakan sampelnya memiliki nilai akhir ujian. Nah, 30 mahasiswa itu memiliki data nilai
sebagai berikut, yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 60, 75, dan sebagainya. Nah, di sini kita hitung berapa nih rata-ratanya atau mediannya, kita hitung mediannya, kita hitung modusnya, kita hitung ranknya, lalu kita hitung standar deviasinya. Nah, berdasarkan rumus yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa median adalah jumlah semua nilai per n. Nah, di sini kita jumlahkan nilai data tersebut semuanya. Nah, dapatlah nilai sebesar eh, 2.215. Kita bagi N. N itu adalah apa? Jumlah data. Di sini adalah jumlah datanya ada 30. Nah, kita bagi 30. Nah, dapatlah nilai rata-ratanya 73,83. Lalu kita hitung berapa mediannya. Nah, dari data tersebut, kita urutkan data terkecil hingga data terbesar. Tapi data aslinya hanya 30 angka. Jadi kita urut ulang. Nanti kita ambil data ke-15 dan ke-16. Nah, karena nilai karena n-nya genap 30, makanya kita ambil 15 dan 16. Nah, di sini setelah kita urutkan, kita dapat data ke-15 ke-16-nya yaitu 75 dan 75. Nah, 75 dan 75 kita tambahkan untuk menghitung mediannya. Kita tambahkan, kita bagi dua. Nah, dapatlah nilai 75. Berapa nilai mediannya dari data tersebut? Adalah 75. Selanjutnya, masih pertanyaan kedua, itu bahas tentang modus dari data pertanyaan sebelumnya. Nah, kita hitung berapa modusnya. Nah, kumpulan data tersebut, modus ini kan nilai paling sering muncul. Nah, setelah kita urutkan tadi, sini dapat kita ketahui bahwa angka 75 atau variabel 75 itu adalah angka atau nilai yang sering kali muncul. Nah, dapatlah kita ketahui angka 75 adalah modus dari nilai tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita hitung ranknya. Nah, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, bahwasanya nilai rank itu kita dapat ketahui dengan cara mengambil nilai maksimum dikurangkan dengan nilai minimum. Nah, di sini berapa nilai maksimum dari data tersebut? Yaitu 95. Nilai minimumnya ada 50. Nah, kita kurangkanlah 95 dikurang 50, dapatlah 45. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasinya. Oke, karena di sini kita belum ketahui berapa varian variannya, kita langsung hitung standar deviasinya. Jadi kita itu menggunakan rumus. Nah, langkah pertama dalam menghitung standar deviasi, kita harus ketahui dulu nilai meannya. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita dapat nilai meannya yaitu 73,83. Lalu untuk langkah selanjutnya, untuk mencari standar deviasi, kita hitung berapa XI dikurang X bar kuadratnya. Nah, kita hitunglah dari data-data tersebut. Berapa nilai nilai X-nya ini dikurang dengan X bar atau nilai rata-rata. Nah, kita jumlahkan masing-masing data. Nah, setelah kita jumlahkan, kita sigmakan, kita jumlahkanlah masing-masing X eh, kurang X bar kuadrat tuh.
Nah, setelah kita jumlahkan, sini dapat kita jumlah selisih jumlahnya yaitu 3.880,98. Nah, setelah itu kita hitung menggunakan rumus. Ini standar rumus populasi, yaitu alfa sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N. Nah, data sigma X kurang X bar kuadrat itu 3.880,98 dikurang 30. Nah, dapatlah 129,37. Lalu kita akarkan. Nah, setelah kita akarkan, dapatlah jumlah nilai standar defisiasinya itu 11,38. Nah, di sini kita simpulkan bahwasannya standar defisiasinya itu 11,38. Di sini masih pertanyaan kedua, disuruh buat untuk grafik histogramnya. Nah, dari data tersebut kita untuk membuat eh, grafik histogramnya, saya membuatnya menggunakan grafik batang. Nah, nilai tersebut saya urutkan dulu, lalu eh, grafik histogram ini saya buat berdasarkan eh, nilai interval 50 sampai dengan 59, 60 sampai sampai dengan 69, 70 sampai 79, 80 dengan sampai dengan 89, 90 sampai dengan 99. Di situ barulah saya buat kita dapat ketahui eh, banyak dari yang muncul nilai dari interval yang saya maksud. Nah, setelah kita urutkan, setelah kita hitung, dapatlah frekuensinya sebagai berikut. Barulah saya buat grafik histogramnya menggunakan grafik batang. Nah, gunanya grafik eh, batang atau grafik histogram ini eh, untuk memvisualisasikan nilai secara keseluruhan sehingga dapat eh, diketahui, eh, dapat dilihat dengan mudah. Tujuannya adalah mempermudah kita untuk melihat, untuk mempermudah kita memahami akan nilai atau data tersebut. Selanjutnya masih pertanyaan kedua. Di sini eh, pertanyaannya tentang analisis sebagai seorang dosen dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, setelah kita dapat dari meannya, mediannya, range standar defisiasinya. Nah, di sini untuk nilai meannya itu 73,8. Nah, masih di atas 70 dan itu masih dikategorikan cukup baik. Nah, lalu untuk 75, lalu untuk mediannya yaitu 75. Nah, nilai 75 ini eh, ini nih menunjukkan konsisten seorang siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk rank di sini kita dapat ranknya 45. Di sini angka 45 itu menunjukkan cukup besar antara nilai terendah dan nilai tinggi. Dan untuk menunjuk dan di sini menunjukkan variasi kemampuan mahasiswa dan adanya perbedaan rank tersebut menurut saya siswa butuh eh, peningkatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada standar defisiasi. Setelah kita hitung standar defisiasinya, nah di sini kita dapat menunjukkan besar variasi nilainya.
Nah, selanjutnya implikasi. Di sini kita seorang dosen bisa mengetahui implikasi dari siswa tersebut. Nah, bahwasanya ma- seorang siswa ini ataupun mahasiswa ini memiliki nilai yang cukup baik, namun ada beberapa nilai yang rendah, yaitu nilai terendahnya itu 50, mungkin perlu perhatian lebih ataupun metode pembelajaran yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang saya akan menjawab pertanyaan ketiga tentang jelaskan itu soalnya itu jelaskan prosedur penelitian yang baik dan benar. Nah, penelitian yang baik dan benar yaitu ada beberapa urutan yang perlu kita lakukan. Nah, urutan pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yaitu apa? Identifikasi masalah inilah menentukan topik penelitian dan permasalahan utama yang ingin kita teliti. Contohnya, apakah ada pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian? Nah, di situ adalah identifikasi masalah. Selanjutnya apa? Yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yaitu pertanyaan penelitian dalam bentuk kalimat tanya yang jelas, spesifik, dapat diteliti. Contohnya, bagaimana pengaruh jam belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa? Nah, di situ merupakan perumusan masalah. Nah, selanjutnya kajian literatur. Nah, kajian literatur ini mengkaji teori atau penelitian terdahulu terkait topik. Tujuannya itu mengetahui landasan teori serta menghindari pengulangan penelitian yang sama. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Nah, apa itu perumusan hipotesis? Yaitu dugaan sementara atau hasil penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Contohnya, semakin tinggi jam belajar, semakin tinggi pula nilai mahasiswa. Nah, di situ adalah hipotesis atau kesimpulan sementara. Nah, selanjutnya, eh, menentukan metode penelitian. Nah, di sini kita tentukan pendekatannya seperti apa. Apakah dia kuantitatif, apakah dia kualitatif, apakah dia menggunakan campuran, gabungan kuantitatif atau kualitatif, ataukah menentukan desain penelitian menggunakan eksperimen, ataupun survei, ataupun studi kasus, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa itu selanjutnya setelah menentukan metode penelitian, selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ya mengumpulkan data, kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Datanya bisa berupa populasi dan sampel. Nah, teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, instru, instrumen penelitian dalam lalu lalu instrumen penelitiannya kita lakukan validitas dan reliabilitas alat ukur. Uh, apa biar instrumen yang kita gunakan ini uh, memiliki kelayakan berdasarkan ahli yang ada. Selanjutnya itu analisis data. Apa itu analisis data? Yaitu uh, teknik statistik untuk kuantitatif ataupun analisis tematik untuk kualitatif. Nah, di sini contoh analisis data yaitu bisa jadi contoh kuantitatif, contohnya itu uji T atau korelasi, regresi. Nah, selanjutnya ada contoh kualitatif nih, contohnya tema, tem, tema, data wawancara, itu adalah analisis data. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Menarik kesimpulan. Nah, di situ kita dapat menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang diolah.
memberikan jawaban yang terhadap pertanyaan, menjawab, memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau hipotesis. Nah, setelah itu barulah kita lakukan penyusunan laporan penelitian. Nah, untuk laporan penelitian itu ada format sistematisnya, mulai dari bab satu itu pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, ke bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, sampai sini saja eh, eh, videonya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.